sahabat pendidikan ya. Kali ini saya Muhammad Bardiansyah ya. Di sini akan membahas ya mengenai keresahan-keresahan belajar online ya, yang mungkin sedang dirasakan oleh anak-anak sekarang. Mungkin kita akan berikan video jawaban-jawaban ya, jawaban-jawaban mengenai keresahan-keresahan itu. Dan di sini ada Pak Hadi ya. Pak Hadi ini seorang guru di SMA UPI 2. Beliau juga seorang mahasiswa pasca sarjana UPI ya. Alhamdulillah sudah bergabung di sini. Terus yang kedua ada Bu Raisa. Bu Raisa ini adalah guru juga, guru di SMA UPI 2 dan sekarang mengajar di sekolah Ruang Guru Gacor. Dan juga apa namanya teh? Owner atau apa ya Ruang Guru Gacor berarti? Enggak, kreator dari Ruang Guru Gacor aja, podcast Ruang Guru Gacor. Ruang Guru Gacor yang biasa bukan tayang ya, berarti podcast mengudara. Mengudara. Iya. Mengudara itu hari apa aja bisa? Hari Sabtu sore. Jadi menemani kamu yang masih jomblo-jomblo, dengarkanlah kegacaran guru-guru muda yang kalian belum ketemu di sekolah, gitu aja. Ya. Nah mungkin kita langsung saja ya, kita buat video jawaban. Yang pertama mungkin yang ditujukan ke Pak Hadi ya. Pak, mengerjakan tugas itu kan membuat stres, apalagi dengan deadline yang kita dapatkan gitu. Dan stres itu kan menurunkan imun. Gimana Pak? Kita kan physical distancing ini kan untuk menghindari COVID-19 gitu. Tapi kita distreskan dengan tugas-tugas dengan deadline yang padat gitu. Nah gimana nih Pak pendapat Bapak? Oke, kan awalnya COVID itu kan kita di rumah tuh kan supaya menghindari COVID ya, supaya nggak stres. Jadi gimana sih sebetulnya tujuan physical distancing itu, tapi kok malah jadi stres? Nah, sebetulnya menjawab pertanyaan kayak gitu, kayaknya metode belajar hari ini kayaknya semua orang juga mungkin baru mengalami ya, apalagi di sebelumnya kalau kita lihat pandemi itu ya, itu terjadi terakhir yang sebesar sekarang itu kalau nggak salah tahun 1918 tuh, hampir 100 tahun yang lalu. Nah sedangkan kita baru mengalami lagi kayak gini ya, artinya kita mengalami sebuah tantangan yang baru lah gitu. Salah satu tantangannya kita harus belajar dari rumah gitu, dan kadang membuat kita stres. Sebetulnya kenapa sih bikin kita stres? Karena kayaknya itu masalah ini sih ya, dibawa pusing, dibawa jadi kita stres gitu. Padahal ini sama aja kayak kita gimana caranya mengatur pola belajar kita kayak gitu. Dan awalnya juga kalau dipikir-pikir ya pasti stres gitu, seolah-olah tugasnya bertubi-tubi, padahal kalau kita lihat ini nggak ada bedanya antara kita belajar di rumah sama belajar di sekolah. Bahkan secara waktu waktu belajar justru lebih banyak di sekolah gitu. Sedangkan kalau sekarang justru kalau menurut saya lebih sedikit. Kenapa bisa jadi stres? Karena kita kayaknya susah untuk mengatur waktu. Jadi udah keburu kebayang di pikiran, ini berat, padahal coba kita ketika PJJ gitu ya, salah satunya kita bangun, kita siapin aja waktu, kita atur waktu dari jam 8 sampai jam 10 aja, nggak usah lama-lama. Gunakan itu untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Misalkan kalau sebagai siswa kita ya luangkan aja waktu 2 jam untuk menyelesaikan tugas itu gitu. Jadi yang stres itu sebenarnya mah nggak stres-stres amat sih, cuman ketakutan kita aja yang bikin stres, kayaknya kayak gitu sih. Karena ketakutan yang bikin stres itu. Kalau imun mah ya tadi sebenarnya kalau kita pola makan kita sehat, hidup kita sehat, yang akan stres juga. Sebenarnya yang bikin stres itu kan kayaknya pikiran kita, belajar dari rumah kayaknya berat sih gitu. Kayaknya gitu. Siap. Nah kalau menurut Bu Raisa bagaimana dengan pertanyaan yang sama itu? Sebenarnya hampir sudah dijawab sama Pak Hadi, cuman saya mau menambahkan aja, yang namanya PJJ itu mungkin kalian tuh bukan stres,
tugas-tugas dari mendapatkan tugas-tugas dari sekolah itu, tapi kalian tuh merasa bete, kesel karena yang biasanya kalian bisa berinteraksi sama teman-teman kalian yang banyak, bisa nanya langsung sama gurunya. Kalau nggak bisa, ini kalian harus mengerjakan di rumah sendiri. Kalau nggak tahu, kalian cuma bisa nanya ke Google, karena kalau nanyain ke orang tua juga kan belum tentu tahu jawabannya. Terus mungkin atau pola belajar atau prinsip kalian yang selalu menunda-nunda tugas. Jadi kesannya kayak yang, kok tugas ini deadline-nya mepet banget ya, kok tugas ini belum gue kerjain ya, jadi nambah lagi nih tugasnya. Itu karena kebiasaan kalian yang selalu menunda-nunda tugas. Coba kalau misalnya kalian ketika satu hari itu si guru ngasih tugas, kalian langsung kerjain, apakah akan banyak tugasnya? Apakah kalian akan menjadi stres? Enggak kan, gitu. Jadi jangan pikirkan deadline-nya, tapi do your best aja saat itu, gitu. Jadi nggak akan bikin kalian stres. Terus kalau balik lagi, ketika stres itu menurunkan imun, ya yang namanya stres kan berasal dari pikiran ya. Kalian bikin suasana rumah atau kegiatan kalian di rumah itu yang bikin kalian seneng gitu. Yang namanya sistem imun itu bisa kita tingkatkan dengan cara pertama kan berjemur. Kedua, waktu kita panjang loh, seharian ada di rumah belajar itu nggak sampai 9 jam kayak normal kita sekolah kan. Kalian bisa luangkan setiap hari minimal 30 menit untuk berolahraga. Yang ketiga, kalian bisa makan makanan yang bergizi. Dengan kalian diam di rumah aja, kalian itu nggak jajan sembarangan, otomatis yang dimasak oleh ibu kalian itu yang sehat kan gitu. Jadi itu hanya sugesti kalian aja sih. Stres menghadapi berbagai deadline dengan tugas yang akhirnya kalian sistem imunnya menurun. Baik. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi sugestiin aja diri kalian bahwa ini bawa senangnya aja gitu. Jadi kembali kepada dirinya sendiri mungkin ya. Kalian sih cerdas sekali menyalahkan program sekolah ya. Jadi dijadiin balak, dijadiin alasan gitu ya dasar. Iya, PJJ tuh jadiin kambing hitam sama kalian. Jadi dan mungkin ada juga orang tua yang ini apa namanya teh? Ada namanya teori apa ya? Refleksi ininya. Kenapa orang baik itu selalu terzolimi? Kenapa orang baik itu selalu merasa terzolimi? Karena orang baik itu menganggap orang lain sama baiknya dengan dirinya. Nah mungkin orang tua itu melihat anaknya lihat HPT, menganggap anaknya itu kayak dirinya, mungkin bisa aja kayak gitu ya. Wah, main HP wae. Gitu. Ada berbagai banyak alasan mungkin. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ke Bu Raisa dulu mungkin ya. Kenapa kita mesti ria dengan memamerkan tugas kita di medsos ya Bu ya? Nah itu. Nah, saya mau tanya balik. Kenapa kalian merasa bangga kalau mempostingkan foto selfie atau kalian lagi nongkrong di mana? Itu bukan disebut ria, pamer kan? Sama aja kan, gitu. Malah positifnya kalian itu ketika mempostingkan tugas kalian itu, ya setidaknya apa yang kalian sebarkan di dunia maya itu berfaedah. Setidaknya yang kalian sebarkan di dunia maya itu positif. Bisa jadi misalnya kamu ngerjain tugas ini, guru itu ngasih tugas itu hari ini, terus kamu posting kan, teman kamu ngeliat, wah dia udah ngerjain nih, aku juga harus ngerjain nih, jangan sampai kalah sama dia. Bisa jadi kan, karena kamu posting itu jadi memotivasi orang supaya mengerjakan kan. Terus saya mau tanya balik juga, kalau kamu ngasih jawaban waktu ulangan, itu bukannya ria juga? Kenapa nggak ditanyakan? Kita kan cuman minta kalian untuk membagikan tugas kalian. Saat ulangan, ketika kita menyuruh kalian untuk meng-keep jawaban kalian,
tapi kalian dengan riaknya gitu membagikan jawaban sama teman-teman kalian untuk mencontekan, nggak merasa dosa. Jadi jangan standar Gitu. kata gitu ya. Iya. Bisa kabatur. Oke. Gimana Pak Hadi? Pak Hadi rumahnya putus? Oh iya, keluar dulu kayaknya Pak Hadi. Pak Hadi mengenai keresahan anak-anak tadi. Kenapa mesti ria? Kayaknya enggak juga sih. Itu mah kalau ria kayaknya tergantung persepsi masing-masing. Kalau misalkan nganggapnya ria, ya bisa jadi itu ria. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, mau men-share, mau mempublikasikan, kayaknya ya tergantung sama persepsinya masing-masing gitu. Kalau misalkan ria kayaknya enggak lah. Karena sekarang kan lagi musimnya apa ya? Ini malah jadi momentum supaya kita itu apa namanya ya? Percaya diri sama tugas kita gitu. Karena kalau misalkan kita mau lihat, justru pandemi ini disebutnya apa ya, momen lah, bukan berarti aji mumpung, tapi momen yang jarang banget terjadi gitu. Bisa 100 tahun sekali, dan kita kalau tadi bener ambil hikmahnya, ya kita termasuk yang bagaimana nih menyikapi pandemi hari ini tuh gitu. Justru ketika kita tadi memamerkan tugas itu bukan lebih ke ria, tapi lebih ke ini bentuk dokumentasi saya, karena apa ya namanya, sekarang zaman digital gitu. Justru itu bentuknya bukan ria, tapi lebih pengarsipan dalam bentuk digital gitu. Kalau ria mah itu sih tergantung persepsinya masing-masing gitu. Tapi kalau bagi saya mah nggak ada unsur ria, karena itu lebih pada bentuk kepercayaan diri kita mau menyampaikan tugas kita seperti apa. Kalau misalkan tugasnya bagus dan itu jadi inspirasi buat orang lain, kayaknya nggak akan ada unsur ria sih. Justru itu bagus untuk menginspirasi orang supaya saya harusnya lebih bagus nih gitu pengerjaan tugasnya. Mungkin kayak gitu sih Pak. Kalau menurut saya mah. Atau bahkan kalau terkadang waktu kita mahasiswa menjadi Bu Ica, Pak Hadi pernah kita galau skripsi gitu ya, terus kita bingung, terus kita ke ke kedai kopi, tiba-tiba kita melihat quote-quote gitu ya yang di pinggir-pinggir tuh, terus kita termotivasi lagi, mungkin bisa seperti itu. Jadi dalam bentuk support itu jadi bisa ya. Misal kita kemarin ada tugas Asmaul Husna, tapi kita membuat quote dari Asmaul Husna itu, sehingga orang-orang yang mungkin sedang galau pada saat melihat postingan kita terinspirasi, mungkin seperti itu. Mungkin juga dalam bentuk itu kita mengkampanyekan bahwa kita mesti belajar dulu di rumah, seperti itu. Jadi mensupport juga orang-orang yang bosan di rumah belajarnya, bahwa kita juga sama loh nasibnya belajarnya di rumah, menjadi bentuk kampanye, mungkin seperti itu ya. Terus jadi ini juga Pak kayaknya, jadi bukti atau tanda bahwa kita tuh memang tetap aktif belajar gitu. Jadi kita enggak, kan mungkin takutnya orang teh ini sekolah tuh sebetulnya libur atau enggak sih gitu. Nah, dengan adanya kita publikasi tugas, sebetulnya itu jadi menunjukkan ternyata ini aktivitas sekolah tetap berjalan, dan salah satu aktivitas yang stabil gitu loh. Jadi karena adanya corona, karena adanya pandemi, bukan berarti kita diem gitu, tapi sekaligus jadi bukti kita tuh ternyata sekolah tuh jadi salah satu sektor lah yang memang dia sigap, dia tanggap. Buktinya ini tugas-tugasnya dipublikasikan, mungkin lebih kayak gitu. Jadi ada bukti. Malah mungkin dari pandemi ini memunculkan ide-ide kreatif kita kali ya. Yang harus dipostingkan juga gitu, yang disebarin ke orang banyak. Jadi siar ya, kita belajar. Kita jadi tahu potensi, bener nggak sih Bu? Potensi siswa yang sebelumnya kita nggak tahu malah jadi tahu gitu. Iya gitu. Iya benar. Rasa ya waktu kemarin ya ada tugas ceramah. Mungkin kita melihatnya di kelas itu diam gitu. Namun pada saat dia membuat video ceramah, kita terkaget-kaget gitu. Wow gitu. Ya gacor ya. Nah itu bahasanya gacor, artinya diam-diam tapi ternyata jago juga dia gitu. Jago juga. Komunikasi gitu.
Mm-mm. Mungkin nanti bisa diikut lombakan karena kita melihat video dia di posting.